Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama, meluangkan waktu bersama dalam rangka tugas saya sebagai calon guru penggerak, dan yaitu untuk menyampaikan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pun saya Agustini, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bengkalis. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Majelis Guru dan Tata Usaha. Terima kasih karena pada pagi hari ini mau meluangkan waktu untuk melihat apa yang akan saya sampaikan. Dalam kesempatan ini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, karena di sini saya juga masih berada dalam tahap belajar. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti kita akan berdiskusi, berkolaborasi secara bersama-sama. Oke Bapak Ibu? Oke. Baik, program guru penggerak itu ada beberapa modul yang harus diselesaikan. Jadi untuk sekarang ini di modul 1 itu dimulai dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan sekarang ini adalah modul 1.4. Nah, untuk penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini adalah tugas aksi nyata pada modul 1.4. Nah, sebelum itu Bapak Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya positif? Belum, Bu. Baru dengar, Bu. Baru dengar, Bu. Baik. Bisa dijelaskan dulu, Bu. Oke, terima kasih. Nah, jadi sebetulnya budaya positif itu adalah apapun yang kita lakukan, hal-hal baik yang kita lakukan, yang sifatnya positif itu adalah termasuk ke dalam budaya positif. Nah, yang perlu kita tahu adalah budaya positif itu sangat penting karena dapat menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Maksudnya intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan paradigma kurikulum Merdeka. Adapun konsep utama modul budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, itu tadi adalah ketujuh konsep utama yang akan kita bahas pada modul budaya positif. Baik, kita bahas yang pertama mengenai pemahaman paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu apa? Nah, sebelum itu saya ingin bertanya lagi. Bapak Ibu masih ingat dengan istilah belajar berpusat pada siswa dan belajar berpusat pada guru? Masih ingat? Masih. Kira-kira apa bedanya? Ya, silakan Bu Tin. Sedikit penjelasan dari saya. Mungkin ya, menurut pendapat saya, kalau yang berpusat dari guru itu semua pendapatnya apa, ilmu yang diinginkan, apa yang diinginkan oleh guru saja, ya tidak perhatikan keinginan siswa. Sedangkan kalau yang berpusat pada siswa, ya guru itu harus perhatikan apa yang diinginkan oleh siswa dan apa yang diperoleh oleh siswa. Siswa itu harus dihargai oleh guru. Itu menurut pendapat saya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi itu tadi adalah perbedaan dari
teacher center atau student center ya. Nah, jadi kita masuk lagi ke pembahasan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di mana pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi ini tadi itu maksudnya adalah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, itu tadi siswa banyak berkreativitas, banyak melakukan kegiatan. Nah, sementara guru di sini adalah sebagai motivator, sebagai pembimbing, penuntun. Nah, seperti itu. Nah, jadi adapun profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang di depan ya, ada 6 dimensi profil Pancasilanya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang terakhir, mandiri. Nah, jadi diharapkan ketika kita melakukan proses pembelajaran, kita dapat menyelipkan dimensi profil pelajar Pancasila ini kepada anak-anak kita. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, jadi menurut Stephen Covey, bukunya Prinsip Center Leadership tahun 1991 menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di mana realitas di sini maksudnya adalah kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kita kemarin kan kurikulum kita itu adalah kurikulum 2013. Sekarang kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Nah, jadi ini ada perubahan yang signifikan. Dalam hal ini kita harus mempelajari dulu apa itu kurikulum merdeka. Sangat penting bagi kita untuk dapat melakukan perubahan paradigma pada diri kita dulu, karena kita adalah public figure-nya. Di sekolah ini kita adalah public figure-nya. Jadi kalau kita bisa berubah menuju budaya positif yang lebih baik, maka itu akan menjadi contoh, menjadi panutan untuk murid-murid kita. Betul Bapak Ibu? Nah, selanjutnya, perbedaan stimulus respon lawan teori kontrol menurut pandangan tentang dunia. Nah, jadi stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Nah, menurut stimulus respon, realitas itu adalah kebutuhan kita sama. Namun, menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, selanjutnya, yang kedua, menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Namun menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, selanjutnya, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya, perbedaannya lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, entah itu buruk, entah itu baik. Nah, selanjutnya, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya lagi, perbedaannya stimulus respon itu pemaksaan. Ada pada saat rujukan gagal. Sementara pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, selanjutnya perbedaan yang terakhir pada stimulus respon, yaitu model berpikirnya menang kalah. Sementara pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, jadi
dilihat dari perbedaan stimulus respon lawan teori kontrol, itu yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pada teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, maka di sini kita sisipkanlah budaya positif supaya orang itu melakukan sesuatu memang berasal dari hati mereka sendiri, dari motivasi intrinsiknya. Tidak ada dipaksa, tidak ada hukuman dan sebagainya. Nanti kita sampai ke sana. Konsep utama yang kedua mengenai modul budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Namun selama ini kita memaknai disiplin selalu dengan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Iya tidak Bapak Ibu? Iya. Karena selalu kita kayak kamu akan dikatakan disiplin apabila mematuhi peraturan sekolah. Misalnya seperti itu kan? Nah, jadi mulai hari ini kita harus merubah pengertian disiplin itu. Sebenarnya makna disiplin adalah belajar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan diri tanpa ada embel-embel apapun. Itulah yang dikatakan dengan disiplin. Jadi di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman dan hukuman. Nilai-nilai kebajikan merupakan sekumpulan nilai yang sudah disepakati bersama, terlepas dari perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Salah satu contoh nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Selanjutnya kita masuk konsep utama modul budaya positif yang ketiga, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu karena sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, adapun kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser itu ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan biologis. Di mana kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan akan kesehatan, rumah, dan makan. Sementara kebutuhan biologis itu seperti kebutuhan reproduksi. Selanjutnya, kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, contohnya adalah misalnya keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dari keterampilan, dan dibanggakan dan memiliki harga diri. Nah, ini kebutuhan yang kedua. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi setiap orang semuanya memiliki kebutuhan untuk bersenang-senang. Contoh misalnya kalau pada murid mungkin kebutuhan mereka untuk bermain, untuk bergurau senda, untuk tertawa. Nah, seperti itu adalah kebutuhan kesenangan. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Jadi setiap murid itu mereka sangat butuh untuk disayangi. Nah, lalu kebutuhan ini biasanya berhubung dengan peran orang lain di dalamnya.
Nah, kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan ini kebutuhan akan pilihan. Nah, jadi biasanya murid akan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh terhadap orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh murid-murid kita. Juga pada dasarnya yang ingin dimiliki juga oleh kita semua. Selanjutnya kita masuk ke konsep utama modul budaya positif yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Dian Negosan dalam bukunya Karakteristik School Disiplin menyatakan bahwa perilaku manusia yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya motivasi ini bersifat eksternal atau ekstrinsik. Artinya adalah motivasi ini tumbuh akibat adanya hukuman. Nah, akibat adanya hukuman sehingga dia mau tidak mau melakukan. Nah, seperti itu. Berikutnya motivasi yang kedua yaitu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka melakukan sesuatu sesuai dengan hadiah yang mereka peroleh, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal atau ekstrinsik. Artinya, misalnya siswa kita itu rajin belajar karena dia diiming-imingi imbalan oleh gurunya. Nah, jadi pada dasarnya dia sebetulnya males-males aja, tapi karena ada imbalan, ada hadiah, makanya dia termotivasi untuk belajar. Misalnya contohnya seperti itu. Dan berikutnya yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal atau intrinsik. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira dari ketiga motivasi perilaku manusia ini mana yang terbaik antara nomor 1, 2, dan 3? Nomor? Iya. Seharusnya yang terbaik yang kita miliki, yang murid kita miliki adalah yang nomor 3. Karena yang nomor 3 ini dia melakukan sesuatu itu atas keinginan, atas motivasi dari dalam dirinya sendiri, tanpa ada proses hukuman, tanpa adanya imbalan penghargaan. Nah, ini adalah yang terbaik. Nah, jadi ini adalah tugas berat Bapak Ibu sebetulnya. Jadi tugas berat kita sebagai seorang pendidik untuk dapat menimbulkan motivasi intrinsik dari masing-masing murid kita. Nah, jadi sebetulnya motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun secara tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada tujuannya ya Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya di dalam proses pembelajaran ini kita akan mengenal 3 istilah ini, yaitu istilah hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Nah, jadi di sini hukuman itu adalah termasuk ke dalam identitas gagal. Sementara konsekuensi dan restitusi inilah adalah contoh dari disiplin identitas sukses. Nah, contohnya di sini, misalnya hukuman itu apa-apa aja. Yang pertama, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Sementara kalau konsekuensi, murid belajar taat peraturan. Jadi dia ada peraturan dulu baru ditaati, itu namanya konsekuensi. Sementara restitusi itu adalah murid belajar memecahkan masalah. Nah, seperti yang kita tahu tadi, tadi ada 3 motivasi seseorang, ya ada 3. Nah, jadi di sini nanti akan kita jabarkan kembali. Kemudian untuk hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Artinya membayar impas kesalahan. Kalau dia buat salah, hukum. Nah, seperti itu. Itu pada identitas gagal. Sementara untuk konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif.
positif. Dan untuk restitusi, yaitu anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Artinya dia tahu mana yang buruk, mana yang baik. Selanjutnya, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Ini apabila dia dapat hukuman. Karena kan ada orang yang dapat hukuman itu ada rasa malunya ada. Nah, jadi itu adalah identitas gagal. Sementara disiplin konsekuensi adalah dia akan kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri, dan penahanan. Namun kalau restitusi itu murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, selanjutnya pada identitas gagal, hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, akan melukai orang yang mendapat hukuman. Nah, kalau konsekuensi sudah diketahui, masuk akal. Namanya konsekuensi, kita udah tahu. Kalau terlambat datang sekolah, nanti kena poin misalnya. Kita udah tahu konsekuensi. Lalu restitusi, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, ini tugas guru untuk meluruskan anak supaya dapat terkembang dengan lebih baik. Nah, berikutnya, hukuman itu selalunya dibuat oleh guru, oleh satu orang pihak. Dan kayak yang tidak boleh ada tapi-tapinya, itu namanya hukuman. Nah, tapi kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan anak, sama kayak kita kalau sekarang namanya kesepakatan kelas misalnya. Nah, lalu sama juga restitusi, begitu juga itu dibuat oleh murid, karena dia di sini memang sudah dari hatinya, jadi apapun yang ada dia akan tahu apa saja sifat-sifat universal itu atau nilai-nilai universal yang harus dia lakukan, seperti itu. Selanjutnya, identitas gagal untuk hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Nah, sementara untuk konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Dan untuk restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi terhadap murid kita. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita masuk ke konsep utama modul budaya positif yang kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi sebelum kita lanjut, nah kira-kira Bapak Ibu berada di posisi restitusi yang mana? Pemantau. Ayo jujur, kira-kira berada di posisi penghukum kah, pembuat rasa bersalah kah, temankah, pemantau kah, atau manajer? Rasanya penghukum. Sebagai penghukum. Kalau yang lain? Teman. Ada lagi? Mungkin Bapak kesiswaan kita pemantau ya? Bisa? Pemantau? Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti dari penjelasan ini kita akan tahu kita itu berada di posisi mana selama ini. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya berdiri di sini tidak bermaksud untuk menggurui. Saya hanya memberikan pemahaman penyebaran positif kepada teman-teman mengenai apa yang saya dapatkan selama saya mengikuti guru penggerak. Itu ya Bapak Ibu. Nanti jangan dimasukkan dalam hati, apalagi dalam jantung. Baik, kita lanjut. Jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Kasusnya di sini adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering terjadi nih Bapak Ibu kita? Ya. Sering ya? Ya. Oke, sekarang kita lihat posisi masing-masing. Nah, yang pertama posisi penghukum. Nah, ini dia. Apa kata gurunya? Kalau ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Betul? Betul. Itu yang kita lakukan selama ini? Ya. Iya, Bapak Ibu. Biar pilihan saya tadi. Ada juga kadang kita langsung kayak yang tidak bertanya kenapa kamu terlambat dan sebagainya, langsung bersihkan WC. Ada yang kayak gitu? Tidak. Tanya dulu. Tanya dulu baru hukum. Oke, berarti kalau kita tanya dulu, berarti kita bukan penghukum.
Nah, jadi nanti kita akan tahu mana letak kita. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Nah, bagaimana misalnya membuat rasa bersalah ini? Misalnya seorang guru kayak yang berapa kali ibu harus memberitahu kamu, sungguh ibu sangat kecewa sama kamu. Dia tidak marah-marah, tapi kata-katanya itu membuat orang lain bersalah. Contoh kata-kata yang lain adalah, sudah berkali-kali ibu bilang ke kamu, apakah kamu tidak kasihan sama ibu kalau seandainya kepala sekolah menegur ibu? Nah, misalnya seperti itu. Kita tidak marah, kamu ini udah tonton begini, enggak. Tapi kita dari kata-kata yang kita sampaikan itu membuat dia rasanya bersalah. Iya ya, gara-gara saya, guru saya kena hukum. Nah, jadi dari sana timbul rasa bersalah. Nah, itu posisi kontrol yang kedua. Selanjutnya untuk posisi kontrol yang ketiga, yaitu teman. Nah, kita ini sebagai guru, sebagai pendidik, apakah kita termasuk ke posisi kontrol teman? Nah, jadi kata-katanya misalnya seperti ini. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Nah, kita ngomong sama dia seperti kita ngomong sama teman. Jangan berbuat salah lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak ya face to face tapi ngomongnya santai, tidak menyalahkan, tidak apa, cuman lebih kepada teman. Nah, ayolah patuhi peraturan kelas. Kali ini ibu bantu ya. Nah, karena kita ada yang toleran seperti itu kan. Nah, jadi hari ini ibu maafkan, tapi lain kali jangan diulang lagi. Pernah nggak seperti itu? Pernah semua ya. Misalnya anak tidak membuat PR nih. Nah, kita memberi kesempatan kepada dia. Nah, posisi kita di sana sebagai teman. Nah, berikutnya posisi kontrol yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Nah, di sini misalnya kamu sudah melanggar apa peraturan dan tahu konsekuensinya. Nah, ini sebagai pemantau kita ingatkan kembali bahwa apabila dia melanggar aturan maka ada konsekuensinya karena dia sudah tahu. Nah, berikutnya nanti di jam istirahat kamu bersihkan kelas ya, dan lain kali jangan diulangi lagi. Artinya apabila dia misalnya menumpahkan air di lantai gitu. Jadi konsekuensinya dia harus membersihkan lantainya, mungkin dengan mengepel gitu. Jadi dia tahu mau tidak mau dia harus mengepel itu. Nah, itu artinya guru adalah sebagai pemantau. Nah, selanjutnya ini guru posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini dia tidak menyalahkan di sana. Artinya misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, artinya dia tidak langsung langsung memberi hukuman atau langsung mengejar seseorang, tapi dia lebih dulu bertanya, kenapa kamu datang terlambat? Apa penyebabnya? Kenapa bisa begitu? Kira-kira bisa diperbaiki atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol ini sebaiknya kita adalah berada di posisi manajer, ya Bapak Ibu. Nah, jadi suatu hari nanti mudah-mudahan kita semua adalah manajer yang terbaik untuk murid-murid kita. Sebelum itu kita saksikan video. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Gimana dok? Sini kamu! Beli, sama kami ini aku beli sih. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? bangun kesiangan. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya
Saya Dasar pemalas. Nggak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Udah aja dulu ini. Sampai dulu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nanti ibu yang terbawa kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu terbawa kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Kan ada Pak Ibu udah Laka nih. apa lagi kalau kamu gini terus. Dia belum Saya ada, bilang Adik. kalau ibu Dari bawa kelas dengan sekolah. nada yang keras tadi kan. Kelas. Nah ini nomor 2. Dia tetap terlambat. Yang ketiga nanti terlambat juga. Hujan tahu. Terlambat tidak berhasil. Posisi membuat kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ada berubahnya. Ketika guru mengalami sesuatu yang akan menjadi bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga nih teman, Pak Sam. Ije, mana terlambat? Kita tadi tuh. Memang sama Apa ya? Selamat lagi ya saya. Bu, saya membangunkan saya, Bu. Mati berarti. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Jadi tahu. Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Apa yang Jadi, teman ini teman. nggak kejar, Bu. Kira ini siapa yang baik? Lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Jadi kalau nanti panjang umurnya. Demi ibu. Bisa lagi. Bisa, Bu. Kayak semangat anak itu perubahan. Kamu ini ada saja. Apa nih? Dalam persidangan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang menciptakan sukses dan berhasil. Tapi memang iya kan? Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ada Pak Joni mana itu lagi? Ini ada yang pemantau. Pemantau dulu. Nah ini Pak apa nih Mas Joni? Oh, Kita manajer. tengok ada ekor lagi dalam. Tengok ada satu pakai helm. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajahnya dalam Betul kamu campur. Ini setengah jam. Burung. Kamu potong. Baik, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kamu mengira alam hidupnya, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulis memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan pihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, jadi Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh video yang menggambarkan mengenai 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Di mana dari kelima posisi kontrol itu adalah posisi yang terbaik ini berada di posisi manajer. Tadi sudah disebutkan juga mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini dikatakan bahwa konsep disiplin dengan identitas gagal itu adalah yang pertama hukuman dan yang kedua adanya penghargaan. Di mana hukuman itu akan menyakitkan, membuat tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Kemudian pada penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau harga diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak melukai diri. Nah, jadi termasuk saya Bapak Ibu, jadi selain menghukum, kadang-kadang saya juga sering memotivasi anak dengan memberikan penghargaan. Misalnya
Kalau bisa mengerjakan ini, saya kasih nilai 80 untuk hari ini. Misalnya saya seperti itu. Atau yang lainnya, saya menyiapkan entah itu makanan, entah itu berupa barang. Kalau bisa mengerjakan ini, ibu kasih hadiah ini, misalnya seperti itu. Dan ternyata itu adalah merupakan konsep disiplin yang gagal, Bapak Ibu. Nah, jadi saya seperti tertampar menjadi seorang guru itu belum benar-benar menjadi seorang pendiri. Nah, seperti itulah. Jadi di pendidikan guru penggerak saya tahu ternyata kurangnya saya banyak sekali. Nah, jadi saya juga berharap dengan mengikuti guru penggerak saya bisa berubah lebih baik lagi ke depannya. Amin. 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 Oke, selanjutnya untuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, itu adalah dengan menggunakan konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Di sini prosesnya adalah stimulus respon. Murid menghormati peraturan. Murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Karena dia belum sampai ke restitusi. Tapi kalau di restitusi, murid bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati diri dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi selama ini kalau hukuman, penghargaan, konsekuensi, sepertinya sudah sangat sering kita dengar ya Bapak Ibu. Tapi kalau restitusi, kira-kira bagaimana? Dari tadi ibu ini ngomongin restitusi, entah apa ini. Nah, oke, kita masih agak awam. Nah, jadi disinilah kita pelajari bersama-sama apa itu restitusi. Nah, jadi proses restitusi diharapkan mampu memposisikan murid sebagai manusia yang punya sisi kelebihan dan sisi kekurangan. Jadi yang kita tonjolkan di sini adalah nilai-nilai positifnya. Nah, dan guru sebagai orang dewasa mempunyai kewajiban untuk mendidik dan meluruskan mereka dengan cara-cara yang manusiawi dan tetap menjaga fisik dan psikisnya. Secara teoritis, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itulah yang namanya proses restitusi. Jadi kita tidak kayak yang lebih pada pokoknya kamu salah, kamu selalu melakukan hal-hal buruk, jangan yang kayak gitu. Yang hal-hal yang buruk, yang kesalahannya kita usahakan seminimal mungkin untuk kita tekan dan kita timbulkan hal-hal yang baik, yang positif dari diri anak kita. Nah, adapun ciri-ciri restitusi adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke konsep utama modul budaya positif keyakinan kelas. Sebelumnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu dibentuk di mana dia lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu dia lebih rinci dan lebih konkret. Nah, sementara keyakinan kelas dia lebih abstrak. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sedikit saja agar mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas.
keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita tidak boleh mengada-ada. Kita harus sesuai di lingkungan di mana sekolah kita berada. Selanjutnya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Terakhir, keyakinan kelas dilakukan secara konsisten dan harus terus-menerus supaya budaya positif tadi secara berkelanjutan. Sebelum kita lanjut mengenai keyakinan kelas, ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya itu adalah antara kesepakatan kelas, kita kan selama ini mendengar kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Nah, antara kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas. Jawabannya ada dua, benar dan salah. Menurut Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu sama atau tidak dengan keyakinan kelas? Beda. Kalau beda berarti salah. Betul? Beda atau sama? Beda. Coba, yang menyatakan dia salah, dia berbeda. Yang menyatakan kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas? Sama. Oke, sama berarti dia benar ya. Yang menyatakan benar, silakan katakan Bapak Ibu. Ini non-blok berarti ada lainnya. Oke, kita lihat jawabannya. Ternyata salah ya. Iya. Yang benarnya karena pada dasarnya kesepakatan kelas itu tidak sama dengan keyakinan kelas. Selama ini kita akan dengar mengenai peraturan sekolah, betul Bapak Ibu? Iya. Seperti yang kita buat juga di sekolah kita kan ada peraturan sekolah yang berisi beberapa poin yang apabila siswa langgar akan mendapatkan poin negatif seperti itu. Nah, jadi di sini ada 3 contoh. Nah, contoh yang pertama yaitu peserta didik hadir di sekolah sampai lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Contoh berikutnya, peserta didik tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Contoh selanjutnya, peserta didik yang telah diperingatkan dan masih sering absen tanpa keterangan akan dikenakan sanksi. Nah, ini contoh pertama. Berikutnya contoh kedua, menjaga kebersihan kelas, menghormati guru dan menghargai teman, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Contoh ketiga, mengerjakan piket kelas dengan rasa tanggung jawab, bersifat sopan dan menghormati guru. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Nah, menurut Bapak Ibu, contoh pertama itu termasuk contoh peraturan, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Iya, betul Bapak Ibu, 100 untuk Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya. Peraturan sekolah ini adalah contohnya, dia lebih mendetail, lebih jelas peraturannya itu seperti apa. Untuk contoh yang kedua, kira-kira kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan. Oke, kesepakatan kelas. Kita lihat jawabannya. Ya, betul Bapak Ibu, 100 untuk Bapak Ibu. Selanjutnya, contoh yang ketiga berarti keyakinan kelas. Nah, jadi dilihat dari ketiga contoh ini dapat kita lihat perbedaan ya Bapak Ibu antara peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Coba mungkin ada Bapak Ibu yang mau mengutarakan perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu seperti apa? Silakan. Kalau kesepakatan kelas ini memang sudah kita sepakati. Kalau seperti saya lah, saya masuk memang sudah ada kesepakatan. Kalau masuk harus bersih, kemudian menghargai teman itu bisa saja. Kemudian yang nomor 1 dan nomor 3 itu memang ada kesepakatan. Jadi pas waktu belajar kita memang harus tepat waktu masuk dan tidak boleh keluar. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini artinya keyakinan kelas ini kan menunjukkan identitas ataupun menunjukkan kualitas dari kelas itu sendiri. Kalau dia memang mengerjakan piket kelas itu dengan tanggung jawab, artinya semua pihak ya di kelas itu juga akan terlibat, akan mendapat dampaknya. Begitu juga bersifat sopan santun, menghargai guru atau mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Maka siapapun yang masuk ke kelas itu akan merasakan artinya merasakan kelas itu nyaman atau tidak, karena tergantung kita sebagai guru masuk kelas itu antara kelas A sampai ke kelas D itu akan beda ya, mungkin hanya itu Bu ya. Makanya kadang kita masuk kelas A dengan kelas C akan terasa oh ini beda, anaknya kesepakatan kelasnya tinggi, keyakinan kelasnya rasa menghargai kepada gurunya juga tinggi, bedakan dengan kelas yang lain. Mungkin hanya itu. Terima kasih, mohon maaf jika tidak sesuai. Oke. Terima kasih kepada Ibu Nunun. Mari kita berikan aplaus yang meriah.
Betul yang dikatakan oleh Ibu Nunun bahwa antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu adalah berbeda. Sebetulnya hal yang paling membedakan itu adalah kita perhatikan ini Bapak Ibu. Mengerjakan piket kelas dengan rasa tanggung jawab. Bersikap sopan dan menghormati guru. Mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Nah, jadi ini adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai positif yang dimiliki oleh siswa yang ditimbulkan dari hati mereka masing-masing, yang diyakini dari hati mereka masing-masing. Kalau cara pembuatannya sama-sama disepakati antara siswa dan guru. Namun di sini bedanya pada keyakinan kelas itu terselip nilai universalnya di sana, budaya positifnya terselip di sana. Sepertinya sudah lemes ya Bapak Ibu. Nah jadi nanti kalau saya bilang halo jawabnya hai, oke? Oke. Kalau saya bilang hai jawabannya halo. Bapak Ibu apa kabar? Baik. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, kita lanjutkan. Silakan Ibu. Kalau saya lihat kalau Di bagus gerakannya adalah keyakinan kelas. Untuk melaksanakan keyakinan yang memerlukan peraturan sekolah dan kesepakatan kelas. Karena kalau saya melihat misalnya mengerjakan piket kelas dengan tanggung jawab, otomatis hal pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjalankan piket dengan tanggung jawab, kita harus datang lebih awal misalnya 10 menit atau 5 menit ya. Dan kita bisa melaksanakan piket, kita bisa menyatakan yang pertama yang bertanggung jawab adalah melaksanakan piket tersebut. Jadi apakah untuk melakukan keyakinan kelas itu kita tidak menemukan tanggung jawab lagi dan kesepakatan kelas? Terima kasih Bu Elis atas pertanyaannya. Nah, jadi kita diskusikan kembali. Pertanyaannya itu adalah dari ketiga hal ini antara peraturan sekolah, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Nah, apabila kita sudah punya keyakinan kelas, kira-kira peraturan kelas masih diperlukan lagi atau tidak? Baik Ibu Elis, jadi kalau kita sudah memiliki keyakinan kelas bersama siswa kita, nah itu sebetulnya pada dasarnya kita masih membutuhkan peraturan sekolah. Namun peraturan sekolah di sini kan seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa peraturan sekolah itu dibuat oleh satu pihak tertentu saja. Jadi kayak siapapun yang melanggar aturan harus kena hukum. Konsekuensinya ini seperti itu. Jadi nanti kalau kita mengarah ke kurikulum merdeka, jadi peraturan sekolah itu dapat berganti menjadi keyakinan sekolah, di mana di awal kita sekolah itu sudah punya peraturan sekolah. Namun peraturan sekolah yang kita miliki ini kita diskusikan kembali kepada orang tua dan murid. Nah, kita diskusikan lagi kepada orang tua dan murid, lalu kita buat kesepakatan di sana, buat keyakinan kira-kira mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dibuang, mana yang harus ditambah, seperti itu. Yang jelas nanti keyakinan sekolah yang kita buat itu harus menimbulkan budaya positif di sekolah kita dengan keyakinan universal, sehingga siswa kita itu kedepannya menjadi lebih baik lagi. Karena kan kalau keyakinan sekolah itu sifatnya besar, universal, sementara kalau keyakinan kelas itu hanya di kelas itu saja. Jadi antara mungkin guru yang mengajar di situ, wali kelas, dan murid yang ada di kelas itu. Seperti itu. Ya, intinya tetap perlu. Apalagi kita ini perubahan, yang namanya mengalami perubahan itu sedikit-sedikit kita merubahnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Elis. Terima kasih. Ya Pak, udah Pak gitu Pak agak. Baik. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan mengenai implementasi keyakinan kelas yang saya buat bersama murid di kelas. Nah, ini yang dilakukan pertama, saya bertanya kepada siswa bagaimana bentuk kelas impian Anda. Nah, jadi yang kedua selanjutnya membagikan kertas kecil atau sticky note kepada siswa. Jadi di sana siswa menuliskan apa keinginan mereka, kira-kira apa keyakinan yang akan mereka sepakati bersama. Selanjutnya yang ketiga, meminta siswa untuk menuliskan harapan dan inspirasi mereka pada sticky note yang telah dibagikan sesuai dari hati mereka masing-masing tanpa ada unsur paksaan. Selanjutnya yang keempat,
meminta siswa untuk menempelkannya di papan tulis, lalu bersama siswa untuk berdiskusi kira-kira mana yang akan diambil sebagai keyakinan kelas. Nah, jadi nanti diambil dari banyak-banyak itu diambil beberapa keyakinan. Jadi dari banyak-banyak tadi keinginan yang mereka inginkan tadi diambil beberapa saja untuk dijadikan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu sebetulnya pada dasarnya tidak punya banyak-banyak, yang penting menyeluruh untuk satu kelas. Konsep utama modul budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu memiliki 3 langkah dalam dalam prosesnya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah kalau tadi kita berkata mengenai posisi kita di mana sebagai posisi kontrol, untuk restitusi itu berada pada posisi manajer yang sudah dicontohkan tadi. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan, yaitu ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Kira-kira ini sudah berurut Bapak Ibu? Oke, jadi kita lihat jawabannya. Urutan yang benarnya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oke, ini Bapak Ibu untuk hasilnya. Kamu tahu keyakinan pasti sudah kita sepakati? Kalau selama datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan pas tidak? Menurut kamu keyakinan pas apa yang sudah kamu lakukan?
kamu sendiri itu adik tidak lupa. Betul. Kemudian waktu itu sangat penting dan bermanfaat untuk kita. Jadi kita dapat menghargai orang lain, kerjaan kita tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Yang sampai sudah melakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak paham lagi dan masalah? Baik, sudah dapat oke. Dan itu akan menjadi kamu yang paling penting. Kamu tidak tahu warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yanda, kelas 11 IPA 2. Nah, saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu karena dengan berdiskusi dapat menyelesaikan masalah saya, yaitu dengan datang lambat. Saya tidak dimarah-marahi dan justru saya diberi nasihat dan kasih solusi agar dapat memecah masalah saya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas attention-nya. Jadi itu tadi adalah salah satu tugas saya di pada tugas guru penggerak. Nah, Jangan jadi ibu pula diwarai. yang tadi itu mengenai restitusi, segitiga restitusi, nah, seperti itu. Jadi adapun kesimpulannya ini Bapak Ibu mengenai materi kita pada hari ini mengenai budaya positif. Dan kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Tidak. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, untuk kesempatannya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita khususnya dan untuk murid-murid kita pada umumnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung Budiarti, guru biologi di SMA Negeri 2 Bantar. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Agustini. Dalam penyampaian materi budaya positif sangat bermanfaat bagi saya dan guru SMA Negeri 2 Bantar, terutama dalam menghadapi kurikulum merdeka yang saat ini telah dilakukan oleh sekolah kami. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Sukses buat Ibu Agustini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya selaku guru budaya Melayu Riau di SMA 2 Bantar. Baiklah, di sini saya sebagai teman biologi ini ingin menyampaikan bahwasanya dalam materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Agustini kemarin, yakni tentang budaya positif, ini sangat bermanfaat bagi guru-guru SMA 2 Bantar dalam menghadapi kurikulum merdeka. Saya semangat untuk Ibu Agustini dan jaga kesehatan selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarini, mengajar bidang studi biologi dan di sini memegang tugas tambahan yaitu sebagai wakil kurikulum. Hasil dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Agustini, di mana di sekolah ini nanti banyak manfaatnya dan akan kami gunakan ke depannya untuk siswa-siswi selama proses pembelajaran, apalagi di kurikulum merdeka nanti. Jadi budaya positif itu nanti ya akan diterapkan ya di proses pembelajaran dari setiap guru bidang studi yang masuk.
dan nantinya tentunya kita mengarah kepada ya karakter siswa-siswi kita supaya lebih baik ke depannya. Diawali dengan membentuk keyakinan kelas dan penerapannya nanti ya kepada aksi nyatanya ketika proses belajar. Dan sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.